Kalau kita pakai Root Connect dari handphone ini, kita install Root Connect di handphone, kita bisa pakai kabel USB-C ke USB-C. Jadi dari transmitter, dari receiver bisa connect ke Root Connect ini, dan kita bisa download hasil rekaman di transmitter 1 maupun transmitter 2 langsung ke Root Connect ini. Halo semua, kita ketemu lagi di channel Om Tekno dengan saya Aris. Kali ini saya mau mencoba Mac Mini dengan OBS, dan kali ini saya pakai OBS. Ada kamera atas, ini kamera atasnya jelek, ini pakai webcam yang 1080p yang harga 500-an atau 300-an, saya lupa. Ini pakai Sony ZV-1, tentunya lebih bagus, lebih detail. Lalu kalau ini saya gabung dua layar, oke, sepertinya udah proporsional ini. Ini depannya seperti ini, atasnya seperti ini. Saya mau kasih tahu bagi kalian yang masih belum dengar beritanya. Kali ini kita ada update dari Rode Australia. Itu untuk produk yang kita punya, yang kalian mungkin juga punya, saya juga punya, yaitu Rode Wireless Go 2. Kita lihat di sini, ini adalah Rode Wireless Go 2. Dan di kira-kira 4 hari yang lalu ada update untuk 2 transmitter dan 1 receivernya, yang sekarang ini pemilik Rode Wireless Go ini dimanjakan dengan integrasinya aplikasi di smartphone maupun di PC atau di MacBook atau di macOS, yang semula hanya bisa dipakai untuk Rode NT-USB untuk podcasting, sekarang sudah bisa juga dipakai untuk Rode Wireless Go ini. Jadi kita punya Rode Connect dan Rode Central. Kalau di Apple, di MacBook, kita bisa lihat di sini screen capture. Saya tunjukkan dulu aplikasinya. Oke, kita beralih ke screen capture. Jadi kita lihat di sini kita ada yang namanya Rode Connect dan Rode Central. Semula Rode Connect dan Rode Central ini, semula Rode Connect itu, kalau kita lihat di sini, ini Rode Connect ya. Saya close dulu yang lain-lain yang nggak terpakai. Ini Rode Connect. Rode Connect ini semula hanya bisa dipakai untuk Rode NT-USB. Tapi sekarang kita sudah bisa pakai untuk Rode Wireless Go 2. Kita bisa register di sini. Kita bisa masukkan, dan kita bisa rekam, hasil rekamannya masuk ke sini. Sangat bagus dan sangat mudah untuk menggunakannya. Kemudian yang kedua, Rode Central. Kita harus connect ke Rode Wireless Go-nya. Jadi kalau kita connect Rode Wireless Go ini, nanti otomatis akan muncul notifikasi untuk update softwarenya, karena softwarenya kan atau firmware-nya kan ada pembaruan. Jadi dalam pembaruan ini kita colokkan satu persatu, si transmitter, dan receiver. Jadi ketika kita colok receiver ini ke
PC atau ke MacBook, itu akan otomatis terupdate, lalu secara berurutan dia akan minta tolong colokkan juga transmitter. Jadi kalau kita colokkan tiga-tiganya langsung melalui kabel USB yang disertakan oleh Rode waktu kita beli Rode Wireless Go 2 ini, kita colok saja tiga-tiganya ke MacBook, lalu kita install Rode Central dan Rode Connect, otomatis nanti akan muncul notifikasi update firmware, dan kita hanya bilang yes saja, otomatis nanti akan terupdate satu persatu. Yang penting dipahami di sini, jangan sampai waktu update kalian mencabut transmitter atau receiver ini, karena nanti akan gagal updatingnya, dan mungkin akan jadi, kalau tanggung saat tengah-tengah update firmware kalian mencabut, bisa jadi akan jadi bug, bisa jadi firmware-nya fail, seperti apa yang saya lakukan waktu saya update Insta360 Go 2 itu. Firmware-nya cukup mengganggu, 3 hari gagal setelah berhasil saya timpa lagi dengan firmware yang baru. Ya, kira-kira itu. Setelah kita bisa mengintegrasikan Rode Wireless Go 2 ini di Rode Central dan Rode Connect, ini sangat seru sebenarnya. Coba kita lihat di software-softwarenya yang tadi sudah kita buka. Nah, setelah dicolok, setelah di-connect, maka muncul, sebentar saya lihat dulu ini di mode apa ini. Oke, screen capture sudah pas. Setelah kita colok ini, kalian bisa lihat di Rode Connect-nya nggak bisa digedein ya, emang segini. Di Rode Connect sudah muncul mikrofon 1 dan mikrofon 2. Kemudian di Rode Central ini juga bisa kelihatan di sini ada baterainya, bisa kita monitor. Kemudian backlight-nya bisa di on atau off juga. Kemudian gain modenya juga bisa fine atau coarse. Mau ada, bisa di set dengan akurat minus dB-nya atau cukup dengan mid, low, dan high. Saya cukup pakai ini aja sebenarnya, dengan coarse ini aja, dengan settingan mid. Kemudian di split ini untuk mic 1 dan mic 2 supaya ada 2 channel. Dan di levelnya kita bisa rubah juga di individual. Kalau kita connect receiver dan transmitter, di transmitternya kita bisa bisa set individual. Misalnya kita mau bikin track 1 itu dari mic 1, kemudian track 2 dari mic 2, track 1-nya kita buat high, track 2-nya kita buat low, itu bisa juga. Jadi kita punya backup track di track 2. Keren sih sebenarnya. Integrasi ini cukup memudahkan. Dan juga satu lagi, kalau kita gunakan handphone untuk Rode-nya, itu kita bisa pakai Rode Connect. Oke, saya tunjukin dulu ya Rode Connect-nya. Di handphone kita bisa pakai Rode Connect untuk, setelah kita connect di sini nanti nggak kelihatan ya. Oke, nggak kelihatan. Jadi intinya gini, kalau kita pakai Rode Connect dari handphone ini, kita install Rode Connect di handphone, kita bisa pakai kabel USB-C ke USB-C. Jadi dari transmitter, dari receiver bisa connect ke Rode Connect ini, dan kita bisa download hasil rekaman di transmitter 1 maupun transmitter 2 langsung ke Rode Connect ini. Jadi bisa kita kosongin transmitter ini untuk merekam kembali.
nggak menemuin space di sini, meskipun secara berulang akan ditimpa oleh hasil rekaman yang baru. Tapi kita bisa download ke sini secara mudah. Dengan di-download di sini, transmitter ini kosong dan kita bisa punya backupnya di sini. Kalau misalnya ada failure dalam transmisi dari transmitter ini ke receiver, misalnya ada interference yang parah di frekuensi 2,4 GHz nya sehingga ada masalah dalam perekaman di alat perekam atau di kamera yang kalian gunakan. Jadi itu update yang sangat keren dari Rode Australia. Kita bisa integrasikan podcasting microphone kita, nggak hanya Rode NT USB, di Rode Connect. Kebalik atau enggak ya? Bener, di Rode Connect kita bisa pakai Rode NT USB dan Rode Wireless Go 2 channel di sana. Kemudian di Rode Central kita bisa download hasil rekaman dari transmitter langsung ke handphone, tidak harus bawa laptop. Kalau kita ada rekaman di wedding misalnya, lagi wedding di sebuah gedung, kita mau ganti pengguna mikrofon Rode Wireless Go ini, kita bisa kosongin, kita bisa download hasilnya ke handphone, cukup ke handphone, nggak harus ke laptop. Sangat praktis dan nggak harus tenteng-tenteng laptop. Keren kan? Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga ada support update untuk firmware dari Rode Wireless Go ini. Yang saya harapkan itu Rode Wireless Go ini bisa merekam di 32 bit floating supaya nggak perlu setting-setting gain lagi. Kita bisa rekam di gain berapapun dan nggak akan clipping, nggak akan distorsi kalau ada screaming atau suara yang SPL-nya sangat tinggi. Itu saja update yang saya sampaikan di video kali ini, sambil saya mencoba kutak-atik OBS di Mac Mini M1. Mungkin saya perlu satu kamera yang bagus lagi untuk menggantikan mikrofon yang di atas ini, untuk menggantikan kamera webcam yang ada di atas ini. Atau kalian punya saran? Saya senang sekali kalau kalian punya saran. Kira-kira webcam apa yang cocok untuk kamera atas? Untuk kamera atas tanpa ada fisheye dan resolusinya yang cukup bagus, supaya saya nggak harus bongkar pasang kamera. Kalau pakai webcam kan tinggal colok USB sudah langsung connect, tidak harus setting di kameranya, harus USB streaming atau settingan lain. Saya sangat berharap kalian bisa kasih masukan ke saya, webcam apa yang plug and play untuk kamera atas, misalnya untuk unboxing atau untuk jelasin satu settingan di hardware yang saya akan jelaskan ke kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan juga klik tombol loncengnya supaya selalu mendapatkan update setiap kali saya upload video di channel Om Tekno ini.